Pahari, seharusnya kau akan sembuh sepenuhnya. Sekali lagi aku merepotkanmu untuk merebus obat tradisional untukku. Tuan Fu, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Sudah kukatakan, merawatmu adalah hal yang seharusnya kulakukan. Cepat minumlah. Sangat pahit. Buru-buru untuk pergi. Tuan Fu baru saja berangkat di hari ini dan kau sudah mau pergi. Tunggu sampai Tuan Fu kembali. Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Jika demikian, Tuan Fu pasti akan mengirimku ke Afrika. Selama ini, aku sudah cukup merepotkan Tuan Fu. Dan tanganku sudah hampir sembuh. Tenang saja. Tunggu dia kembali. Aku akan menjelaskan padanya. Mian, kakek sudah lama tidak bertemu denganmu. Kau datang dan tinggal semalam di rumahku ya. Temani kakek mengobrol. Tidak berguna. Tidak ada yang memperhatikan kakek tua ini. Mian, kau tidak akan melupakan kakek, kan? Apa yang kau katakan? Aku berjanji padamu. Malam ini pergi. Baiklah, aku tunggu kamu. Fu Yancheng baru saja pergi di hari ini. Pasti tidak di rumah. Tidak masalah. Kakek. Yancheng. Ayo, cepat masuk. Kakek, sudah selesai. Itu Fu Yancheng. Mian. Berpenampilan seperti apa ini? Kakek, aku alergi di wajah. Sekarang tidak nyaman untuk bertemu orang. Aku akan kembali ke kamar dulu ya. Berhenti. Yancheng. Mian bahkan bilang dia sakit. Izinkan dia kembali istirahat saja. Kakek, inilah yang ingin kamu bicarakan denganku. Apakah kamu sudah membuat Mian tidak senang lagi? Kamu ini. Sungguh, biarlah. Ada apa? Bicarakan besok saja. Ayo, temani aku minum 2 gelas ya. Baik, ayo pergi.
Selama aku tetap tenang di kamar, aku tidak akan bertemu Fu Yancheng. Mian. Yancheng sudah minum terlalu banyak. Tolong jaga dia sebentar. Sial. Bagaimana dia bisa masuk ke kamarku? Ini pasti akan ketahuan. Nona Penny. Dengarkan aku menjelaskan. Kamu hanya tertarik pada diriku sebagai Nona Penny. Jika kamu tahu aku adalah Sheng Mian, apakah kamu tidak akan merasa aku selalu berbohong padamu dan jadi membenciku? Sheng Mian, kenapa kamu ada di sini? Ibu, kemarin aku. Diam. Kamu dengan sengaja mendekati Yan Cheng, sambil berjanji untuk bercerai, sambil mengejarku sampai ke rumah. Sungguh tidak tahu malu. Aku kasih tahu kamu. Kamu harus menyerah. Selama aku hidup 1 hari lagi, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di rumah Fu. Apa yang terjadi pada ibu? Sheng Mian, diam di situ. Yan Cheng, jangan mengejar lagi. Wanita ini jelas bekerja sama dengan kakekmu, berkolusi untuk merencanakan sesuatu terhadapmu. Jika rencana gagal, dia akan lari. Kalau bukan karena merasa bersalah, lalu apa? Aku ingin melihat, wanita ini sebenarnya seperti apa. Aku ingin melihat, wanita ini sebenarnya seperti apa. Tuan Fu, ada yang tidak beres. Proyek kerjasama yang diberikan kepada keluarga Sheng telah gagal. Kerugian sangat besar. Apa yang kamu katakan? Keluarga Sheng hanya menyediakan batu bata berkualitas buruk. Muncul risiko keselamatan yang sangat besar. Sekarang pihak lain ingin menuntut kami untuk ganti rugi. Keluarga dengan nama Sheng ini, Sheng Zhong tidak tahu diri. Beberapa kali meminta Tuan Fu untuk memberikan investasi kepadanya. Sheng Mian sengaja menunda perceraian. Keluarga ini penuh dengan parasit. Tampaknya saya sebelumnya terlalu lembut. Mulai hari ini, Grup Fu membatalkan semua investasi kepada keluarga Sheng. Ini Tuan Fu. Menyebalkan. Sheng Mian, dengarkan. Jangan lagi memanfaatkan nama keluarga Fu untuk mencari keuntungan. Saya, Fu Yancheng, tidak akan pernah menginginkan wanita dari keluarga Sheng. Jika kamu masih belum bercerai, saya akan sepenuhnya memutuskan bisnis keluarga Sheng. Saya setuju untuk bercerai. Sheng Mian, saya belum pernah melihat kamu yang seboros ini. Mantan pacarmu saat kuliah yang entah siapa. Wen Zhao tidak bisa membantu keluarga Sheng juga sudah cukup.
Sekarang, susah payah Tuhan memberi kesempatan. Memungkinkanmu menikah dengan Fu Yancheng. Kamu masih tidak tahu cara menghargai. Kamu masih berani menyinggung dia. Sekarang sudah baik. Kamu telah menyinggung Tuan Fu. Keluarga Fu bagaimana mungkin membantu keluarga Sheng kami? Melewati masa sulit. Aku bersama siapa? Tidak perlu kamu di sini menyindir. Seandainya bukan karena kamu yang serakah dan pandai melihat dengan pendek, apakah akan terjadi hasil seperti ini sekarang? Kesalahan yang kamu buat sendiri. Jangan salahkan aku. Aku beritahu kamu. Aku tidak akan lagi menggunakan pernikahan untuk hal apapun. Aku juga tidak ingin lagi terlibat dengan keluarga Fu. Pernikahan ini, aku pasti akan bercerai. Keluarga Sheng kami lambat laun akan hancur di tanganmu. Mian, kakek tahu kamu telah diperlakukan tidak adil. Kamu mau bercerai dari Yancheng, kan? Kakek pasti tidak setuju 100%. Kakek, dia sudah sangat benci padaku. Apa artinya aku terus seperti ini bersamanya? Yancheng saat ini sedang marah, bicara tanpa dipikir, hingga mengucapkan kata-kata yang menyakiti kamu. Kamu tenang saja, kakek pasti akan menghukumnya untukmu. Mian, kenapa kamu terburu-buru untuk bercerai? Jangan-jangan masih memikirkan tentang pacar di universitas? Itu kan pacar yang bernama Wen Shao? Bagaimana bisa? Kakek, aku sudah lama tidak berhubungan dengannya. Baiklah kalau begitu. Mian, dengar kata kakek. Jangan sebut-sebut masalah perceraian lagi ke depannya. Nona Penny, mari kita makan malam bersama besok malam. Saya sudah memesan tempat dengan pemandangan di Fengnya. Tuan Fu, Nona Penny ini tidak membalas pesan dan juga tidak mengangkat telepon. Mungkin dia sedang sibuk. Atau mungkin ada masalah dengan teleponnya. Kenapa kamu tidak menunggu sebentar lagi? Kenapa harus datang ke studio kerjanya? Saya harus bertemu dengannya. Tuan Fu, Anda sudah datang. Di mana Nona Penny? Nona Penny tidak ada. Kalau begitu, saya akan datang lagi besok. Dia juga tidak ada besok. Tuan Fu, Nona Penny benar-benar tidak ada. Kenapa kamu menghindar dariku? Aku tidak. Benar-benar tidak. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berani melihat mataku? Waktunya sudah malam. Tuan Fu, cepatlah pulang. Jika tidak dijelaskan dengan jelas, aku tidak akan pergi. Nona Penny, kamu seharusnya bisa memahami perasaanku. Apa yang Tuan Fu pikirkan di dalam hatinya? Bagaimana aku bisa tahu? Apakah kamu sedang merajuk padaku? Tuan Fu adalah klienku. Bagaimana mungkin aku merajuk padamu? Apakah kamu hanya ingin aku menjadi klienmu? Sudah pukul 12. Selamat ulang tahun. Ini adalah sinar matahari yang paling kamu suka. Aku sebenarnya ingin memberikannya saat kita makan besok. Ini untukmu. Hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Baiklah. Jika kamu tidak mau, maka akan aku buang. Jangan. Kamu.
Jangan lagi memanfaatkan nama keluarga Fu untuk mencari keuntungan. Aku, Fu Yancheng, tidak akan pernah mau wanita dari keluarga Sheng. Jika kamu masih belum bercerai, aku akan sepenuhnya memutuskan bisnis keluarga Sheng. Aku sudah punya suami. Saya adalah Sheng Nian. Jalan hubungan kita di masa depan juga akan penuh rintangan. Dia juga akan terjepit antara berbagai kesulitan dari kedua keluarga. Daripada terjebak dalam hubungan pernikahan yang rumit, lebih baik fokus pada karir. Jangan bicara tentang hubungan lagi. Hai, Penny. Ada apa? Kirimkan saya proposal desain Lanyang. Baik, saya akan mengirimnya sekarang. Oh ya, Penny. Apakah kamu tahu saya sekarang di mana? Di mana? Saya sudah di rumah Tuan Fu. Hai, Nona Penny. Ada apa? Bao, kirimkan proposal desain Lanyang padaku. Baik, saya akan segera mengirimkannya. Ngomong-ngomong, Nona Penny, apakah kamu tahu saya di mana sekarang? Di mana? Saya sudah di rumah Tuan Fu. Tuan Fu mengundangku untuk minum malam ini. Wah, sial. Urusan suami palsu belum saya katakan pada Liang Hanking. Saya akan segera ke sana sekarang. Kebetulan, saya ada yang ingin dibicarakan denganmu. Yu, saya menunggu kamu. Saya tutup dulu. Tuan Fu dapat memilih studio kecil kami untuk merancang villa Anda. Itu benar-benar kehormatan bagi Liang. Tuan Liang sangat rendah hati. Tuan Liang memiliki desainer hebat seperti Nona Penny, baik dari segi karir maupun keluarga. Saya sangat mengagumi. Itu benar. Keluarga. Han King, saya datang. Nona Penny, kenapa kamu baru datang? Cepat duduk, cepat duduk. Tuan Fu, kami sedang asyik berbincang. Tuan Fu tiba-tiba berpikir, mengundang Han King ke rumah untuk minum. Liang telah banyak berkontribusi untuk Yu Jingyuan. Jadi saya pasti harus mengundang Liang secara khusus untuk berkunjung ke rumah. Terima kasih, terima kasih. Saya sangat penasaran. Kapan kalian bertemu? Saya dengan Penny. Sudah kenal sejak kuliah. Penny saat kuliah sangat berprestasi. Tidak hanya pintar belajar, juga bekerja paruh waktu.
Saat itu saya sudah memprediksi. Penny pasti akan mencapai kesuksesan di masa depan. Tidak disangka setelah lulus ini. Menolak tawaran dari berbagai perusahaan besar. Pergi untuk memulai usaha bersama saya. Saat kamu dan Penny mulai berpartner, apakah kalian pernah berpikir untuk melangkah lebih jauh? Lebih dekat. Betul. Kami tidak hanya melangkah satu langkah lebih dekat, tetapi juga telah melangkah jauh. Kan, Han King? Betul, betul, betul. Masih perlu lebih berkembang. Mari kita bersulang untuk Anda, bersulang untuk Anda. Ayo, ayo, ayo. Memang benar. Ketika pertama kali berurusan dengan kalian, saya juga tidak menyadari bahwa kalian adalah suami istri. Kami melakukannya untuk menghindari menjadi objek gosip. Kamu juga tahu. Terkadang pekerjaan dan urusan pribadi dicampur adukan. Memang sulit untuk dijelaskan. Kenapa kamu begitu ceroboh? Biarkan aku membersihkannya untukmu. Kita berpura-pura menjadi suami istri. Jangan sampai ketahuan. Nanti aku akan menjelaskan padamu. Kurangi minumnya, ya. Tuan Fu, Nona Penny menyuruhku untuk mengurangi minum. Lebih baik mengurangi minum. Kedinginan? Tidak apa-apa, Tuan Fu. Sungguh tidak perlu, Tuan Fu. Jangan bergerak. Tuan Fu, kedinginan? Pakailah mantuku. Hotel spa milik Grup Fu akan dibuka minggu depan. Di dalamnya ada banyak program relaksasi. Kamu harus datang. Tidak usah, Tuan Fu. Aku juga sudah menyisihkan tempat untukmu. Kamu juga harus datang. Pria sejati. Nona Penny, apakah kita tidak seharusnya seperti ini? Dia datang. Pertahankan senyummu. Aku tidak bisa tersenyum. Meski tidak bisa tersenyum, tetaplah tersenyum untukku. Sayang, tidak apa-apa kan? Ayo cepat ke sini, biar aku lihat. Cepat ke sini. Tidak apa-apa, kan? Jangan bergerak. Peluk aku, cepat. Sekarang, segera ke ruang istirahat. Ayo pergi. Sudah pergi. Apakah kita tidak akan ketahuan? Seharusnya tidak. Jaraknya jauh, tidak terlihat. Bererel. Aku pergi ambil minuman. Tuan, maaf. Kolam renang di area A yang Anda gunakan mengalami masalah. Perlu diperbaiki. Silakan pindah ke kolam renang area B. Silakan ke sini. Bukan? Tadi baik-baik saja. Bagaimana bisa dalam waktu sekian cepat? Bukan.
Kenapa? Ini adalah ruang ganti wanita. Kau gila. Apa yang kau suka dari Liang Hanqing? Dari segi kekayaan dan penampilan, aku tidak kalah darinya. Penny, kau tidak apa-apa, kan? Aku baik-baik saja. Kau keluar lebih dulu. Aku akan menunggu di luar. Tuan Fu, saya tidak mengerti. Kau tampak punya beban pikiran. Qi Chen, aku punya seorang teman. Wanita yang dia suka tidak memperhatikannya. Dia selalu bersama suaminya. Tuan Fu, kalau saya boleh bilang, seharusnya kamu. Bukan, temanmu seharusnya. Membiarkan wanita itu menemaninya lembur semalaman. Bukankah itu sudah jauh dari suaminya? Nanti temanmu akan lebih proaktif. Pasti ini akan berhasil. Tuan Fu. Memanggilmu sampai larut malam seperti ini. Sungguh minta maaf. Tidak ingin mengganggu waktu manis antara kamu dan suamimu. Ya? Tidak apa-apa, Tuan Fu. Ini adalah pekerjaanku. Tuna. Kenapa sampai terburu-buru memanggilmu? Utamanya ingin berdiskusi dengan desainer utama. Gaya dekorasi Yu Jingyuan. Saya tiba-tiba mendapatkan inspirasi hari ini. Kamu tahu kan? Inspirasi itu, ya. Jika muncul, harus segera dibahas. Dengan begitu, kita berdua bisa segera menciptakan percikan. Jelas, kan? Tuan Fu, Anda bilang. Tentang dekorasi ruang tamu Yu Jingyuan? Saya ingin gaya Mesir kuno. Bagaimana dengan bahan furniturnya? Ingin garis yang rendah, garis yang sederhana, dan furnitur kayu dengan tepi yang halus. Bagaimana dengan lantainya? Saya ingin menggunakan tanah liat merah atau batu bata. Bagaimana desain dekorasi kamar tidurnya? Saya ingin gaya Romawi kuno. Utamakan kesederhanaan yang megah. Bagaimana dengan materialnya? Kita bisa memilih kayu cedar yang paling populer saat ini. Dengan begitu saya bisa menunjukkan aura kebangsawananku. Menampilkan semuanya tanpa reservasi. Tuan Fu, gaya dekorasi ruang tamu yang Anda sebutkan tadi, sebenarnya adalah gaya Mediterania. Gaya dekorasi kamar tidur yang Anda maksud, justru adalah gaya Mesir kuno. Manusia memang. Inspirasi memang kadang bisa meleset. Saya mengerti. Singkatnya, Anda ingin saya mendesain ulang gaya dekorasi Yu Jingyuan. Secara keseluruhan mendesain ulang. Benar kan? Harga. Iya. Tidak ada masalah. Tuan Fu, saya sudah memperbarui rencana desain. Saya sudah mengirimnya ke email Anda. Pekerjaan sudah selesai, saya pergi dulu. Siapa yang bilang pekerjaan sudah selesai? Ini semua perlu Anda perhatikan. Waktu kita terbatas, tugasnya banyak. Beberapa hari ini, Anda harus bekerja lembur di sini dengan keras. Pastikan menyelesaikan tugas. Saya melihat Anda jelas sedang membalas dendam. Kecil hati.
Anda tidak bisa pergi ke atas. Mengapa saya tidak bisa pergi ke atas? Saya ibu dari dia. Wanita ini. Sudah dengan sangat terbuka tinggal di kota Yancheng ini. Saya bisa bertahan. Hari ini saya pasti akan mengajarinya bagaimana menjadi orang yang benar. Tuan Fu hanya bekerja dengannya. Apakah kamu mengira saya bodoh? Jika itu tentang pekerjaan, bisa tinggal di rumah sampai larut malam. Proyek ini cukup mendesak, belum selesai. Atau Anda bisa datang lagi besok. Saya tetap ingin melihat. Desainer kecil ini berasal dari mana? Bisa membuat Yancheng menjadi bingung. Nyonya. Setelah menggoda, ingin pergi. Kamu jelas-jelas memiliki perasaan terhadapku. Jika tidak, barusan saya hanya apa? Tak bisa mengendalikan perasaan. Laporan keuangan kuartal ini. Saya sudah memeriksa dengan akuntan. Tolong lihat, Tuan Fu, Anda datang. Tuan Fu, Anda datang. Tuan Fu, ayo cari Nona Penny. Kalian ngobrol. Saya ada urusan. Tuan Fu, ayo bicara di kantor saya. Bibir. Di sini. Saya. Dokumennya masih di kantor saya. Apa yang membuatmu merasa bersalah? Jangan seperti itu. Dia bisa kembali kapan saja. Apa kamu sangat peduli padanya? Saya. Nona Penny, tadi itu suara apa? Tidak apa-apa kan? Saya baik-baik saja. Itu bagus. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Saya hanya tidak ingin dia salah paham. Saya. Nona Penny, saya bersedia menunggu kamu bercerai. Kamu jelas-jelas juga memiliki perasaan padaku. Nona Penny. Nona Penny. Nona Penny. Kamu mau kemana? Saya antar. Tidak perlu, Tuan Fu. Tidak menyangka Tuan Fu Yancheng begitu peduli pada Nona Penny. Kamu memang jago dalam bermain tarik ulur. Cepat atau lambat, suatu hari, saya akan membuatmu tidak bisa tersenyum lagi. Apa yang terjadi padamu, Nona Penny? Saya terjebak. Hei Han King, apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Bekerjalah. Siapa yang seperti saudaraku ini? Kebebasan finansial. Bepergian kemana-mana. Jangan bilang kalau saudara tidak memikirkanmu dalam hal baik. Aku punya seorang teman. Ingin mencari studio untuk menandatangani kontrak besar. Aku merekomendasikanmu. Siang ini kalian sudah mengatur untuk berbicara dengan baik. Baik-baik. Terima kasih, saudara. Baik. Jadi, aku akan mengirimkan waktu dan tempat yang spesifik ke ponselmu. Baik, oke. Sungguh, ketika keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Nona Xiao, ternyata Anda ingin bekerja sama dengan studio kami. Senang bertemu, senang bertemu, senang bertemu, senang bertemu. Tuan Liang, silakan duduk. Anda juga duduk. Nona Xiao, gelas ini Tuan Liang hormati untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap studio kami. Mari. Sudah. Tuan Liang, Anda terlalu sopan. Sebenarnya, aku selalu mengagumi bakatmu.
Dan percaya jika ada kesempatan baik, pasti Anda akan bersinar. Nona Xiao, kata-kata Anda ini sungguh menyentuh hati Tuan Liang. Asalkan Anda memberi kami studio kesempatan, Tuan Liang pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sebenarnya, berkata lebih banyak pun, tidak sepersuasif pernyataan yang tertulis dengan jelas. Ini adalah kontrak yang telah saya susun. Nona Xiao, coba Anda lihat. Nona Xiao, saya mungkin sudah minum terlalu banyak. Saya akan kirimkan ini kepada Nona Penny, agar dia bisa melihatnya. Tuan Liang, sebenarnya studio yang mengajak saya bekerja sama. Tidak terhitung jumlahnya. Saya yang datang mencarimu. Itu sudah merupakan itikat baik saya yang terbesar. Jika itu yang terjadi, saya rasa tidak perlu lagi berdebat. Nona Xiao, tunggu. Nona Xiao, apakah Anda dan saya masih tidak saling percaya? Begini, tanda tangan kontrak. Sekarang juga kita tanda tangan kontrak. Proses kejadian adalah seperti ini. Dalam kontrak ini, syarat-syarat yang ditawarkan sangat menggoda. Tampaknya ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Saya langsung menandatangani kontrak itu. Tapi siapa sangka ada jebakan besar di dalamnya. Proyek ini bahkan belum dimulai. Sudah berutang kepada mereka sejumlah besar uang. Setelah saya menyadarinya, saya mendatangi dia untuk berdiskusi. Tapi saya dipukul oleh satpamnya. Anda bilang ini tentang Cuking. Apa dendam atau permusuhan saya dengannya? Kenapa harus menargetkan kami yang kecil ini? Studio kerja. Xiao Cuking datang untuk menyerang saya. Dia tahu saya waspada terhadapnya. Maka dia menyerangmu. Menyerangmu. Karena apa? Karena Fu Yancheng. Ini benar-benar seperti dewa bertarung, rakyat yang menderita. Karena masalah ini muncul karena saya. Saya bertanggung jawab untuk membantu studio ini melewati krisis. Apa yang bisa kamu lakukan? Penny. Kamu bilang, bagaimana kalau kamu berbicara dengan Tuan Fu untuk membujuknya? Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xiao Cuking. Mereka di grup Fu juga memiliki tim pengacara kelas atas. Menangani konflik hukum seperti kita. Itu tidak masalah. Saya tahu hubunganmu dengan Tuan Fu. Tapi ini. Halo. Apa? Ada apa? Satu pihak proyek tiba-tiba ingin membatalkan kontrak. Sudah bukan satu lagi. Sepertinya Xiao Cuking sudah menyebarkan berita. Tuan Fu. Nona Xiao Cuking tiba-tiba menyerang studio milik Nona Penny. Mungkin besar karena Anda. Hubunganmu dengan dia sangat baik ya. Sekarang cepat pergi ke tempat Nona Penny. Tidak tahu apakah Nona Xiao akan tahu tentang ini dan bagaimana reaksi dia. Kenapa kamu banyak bicara seperti ini? Saya tidak mau mendengarnya. Susu, dengarkan aku bicara dong. Semua ini salahmu. Kontrak sudah kamu tanda tangani tanpa memeriksa dengan baik. Sekarang ini sudah berantakan. Jika kita kalah dalam gugatan, hutang-hutang yang kita miliki ini, kamu tidak akan bisa melunasinya seumur hidupmu. Susu, jangan sentuh aku. Susu, percayalah padaku, percayalah padaku. Aku pasti bisa menyelesaikan ini dengan baik, oke? Tidak marah lagi, tidak marah lagi. Tidak mau menghiraukanmu. Ayo jalan-jalan, kita makan makanan barat. Qi Chen, Tuan Fu, mengawasi Liang Hanqing dan wanita ini. Aku ingin tahu mereka akan pergi kemana sebentar lagi. Ya. Begitulah kejadiannya. Kami juga tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tahu perusahaan Anda memiliki penasihat hukum terbaik. Anda pikir bisa membantu kami? Masalah ini disebabkan oleh suami Anda. Anda mengharapkan bantuan untuk menyelesaikannya. Dia, kenapa tidak keluar? Dia baru saja pergi karena ada keperluan. Saya juga bisa mengurus hal-hal spesifiknya. Anda memang peduli padanya. Suami saya juga ingin agar saya dan perusahaan bisa lebih baik. Jadi dia terbawa suasana. Dikhianati oleh Nona Xiao. Saya bisa membantu Anda. Tapi saya punya satu syarat. Syarat apa? Demi kebaikan perusahaan. Saya bersedia melakukan apa saja. Kencan dengan saya. Kencan.
Bisakah Anda memberi saya satu alasan, Tuan Fu? Agar Anda yakin. Anda sangat perhatian. Tuan Fu, Liang Hanqing dan yang lainnya baru saja tiba di kafe monolog. Bagaimana pertimbangan Anda? Baik. Jika kencan, kencan saja. Mari kita pergi kencan. Sekarang. Tuan, tempat yang Anda pesan ada di sini. Liang Gao Liang Song. Kebetulan sekali. Saya mengajak istri Anda keluar untuk bicara sedikit. Tidak mengganggu kencan kalian berdua, kan? Aku menunggu penjelasanmu yang jelas. Liang Hanqing, kamu diam-diam menikah dengan Pani tanpa sepengetahuanku. Ya. Kami menikah secara rahasia, rahasia. Susu, nanti aku akan menjelaskan kepadamu. Liang Hanqing, mengapa kita tidak menceritakan hal ini kepada Susu? Tidak seharusnya menyembunyikan hal ini dari Susu. Yang bernama Liang. Aku menunggu kamu untuk menjelaskan dengan baik. Untuk hari ini cukup. Aku pergi dulu. Nona Su, ada apa? Jika ingin mendengar penjelasan, mengapa harus menunggu? Sekarang kan bisa. Presiden Direktur Fu, apa kamu tidak merasa kamu terlalu mencampuri? Urusan lain aku malas campuri. Tapi urusanmu, aku akan campuri. Menyakiti dua wanita sekaligus. Itu bukan hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria. Sekarang buat pilihan. Menyandang istri, atau kekasih. Urusan perusahaan masih bergantung pada Pani untuk meminta kepada Presiden Fu. Su, malam ini, mau bunuh atau apa? Terserah padamu. Aku pilih istri. Susu, dengarkan aku menjelaskan. Bukan seperti itu. Presiden Direktur Fu, ini adalah urusan keluarga saya. Anda telah melanggar batas. Saya hanya tidak ingin Anda terus-menerus ditipu. Terima kasih kepada Presiden Direktur Fu yang memperhatikan saya. Tapi apapun yang Hanqing lakukan, saya tidak akan bercerai dengannya. Kenapa? Karena saya mencintainya. Tadi juga Anda melihatnya. Dia juga tidak akan meninggalkan saya. Hubungan suami istri kami tidak sepadat itu. Benarkah? Tentu saja. Dan saya sudah berkencan dengan Anda hari ini. Semoga Anda menepati janji. Siapa bilang saya hanya berkencan sekali? Anda, temani saya berkencan sekali lagi. Anggap saja itu sebagai kompensasi untuk saya. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Itu dia. Ayah sangat bahagia hari ini. Selamat untuk putri tercintaku, Sheng Nian. Semoga masuk universitas yang diimpikan. Terima kasih, Ayah. Juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wei Yuan. Benar. Wei Yuan hari ini ulang tahun. Ayo kita bersama-sama memotong kue. Ayo. Apakah hanya karena saya bukan putri sah? Saya sudah ditakdirkan untuk tidak bisa mengalahkan kakak? Hati-hati. Tidak apa-apa. Hati-hati sedikit. Tidak menyangka takdir mempertemukan kita lagi. Presiden Direktur Fu, Departemen Bisnis menelepon dan bilang, agar Anda segera kembali ke markas besar Fu untuk rapat. Presiden Direktur Fu, markas besar Fu. Apakah dia Fu Yancheng? Sheng Mian, bagaimana mereka bisa bersama? Orang yang selalu saya inginkan. Ternyata adalah suaminya Sheng Mian, suami kakak saya. Fu Yancheng sangat membenci Sheng Mian. Bagaimana mungkin dia bisa begitu dekat dengannya? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Presiden Direktur Fu, Anda sudah kembali. Kapan balai dansa grup Fu dimulai? Masih ada 3 bulan lagi. Dimajukan ke minggu depan. Total. Apakah waktu ini tidak terlalu mendesak? Ada masalah. Jika Anda tidak ingin menduduki posisi asisten khusus ini,
Saya tidak keberatan mengganti orang. Tidak masalah. Malam ini, kamu pergi mengantar satu set gaun untuk Miss Fanny. Oh iya, pihak yang telah bekerja sama dengan studio Miss Fanny. Semua diundang datang. Baiklah. Nona Fanny, sesuai dengan perintah Presiden Direktur Fu, saya hanya bisa mengantarmu sampai sini. Silakan nikmati dengan baik. Pesta dansa yang dipersiapkan khusus untuk Anda. Khusus untuk saya. Saya ingin tahu, apa sebenarnya yang terjadi antara kedua orang ini? Gaun ini benar-benar cocok untukmu. Terima kasih. Semua. Mohon izinkan saya memperkenalkan kepada semua. Desainer baru yang berbakat ini. Nona Fanny. Sangat berbakat. Desain interior dari Yu Jingyuan. Adalah hasil karyanya. Ternyata itu adalah karyanya. Kami baru saja memiliki proyek yang perlu didesain. Tidak tahu apakah Nona Fanny tertarik atau tidak. Tentu saja. Dengan senang hati mendengar lebih lanjut. Baik, nanti saya akan datang berkunjung. Baiklah. Bukankah ini adalah desainer yang baru saja saya putus kontrak? Desainer dari studio itu? Kenapa dia begitu akrab dengan Fu Yancheng? Tuan Yo, saya ingat Anda baru saja mengakhiri kontrak dengan seorang desainer. Apakah ingin berbicara dengan Nona Fanny? Untuk membahas kerjasama. Presiden Direktur Fu. Anda salah ingat. Masalah penandatanganan kontrak. Mungkin ada kesalahan di antara kami di perusahaan. Desainer sebelumnya sangat berbakat. Sama hebatnya dengan Nona Fanny. Kami akan terus bekerja sama. Nona Fanny, sepertinya kamu hanya bisa bekerja sama dengan Yo Zong lain kali. Terima kasih Yo Zong. Kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa, sampai jumpa. Terima kasih Fu Zong atas dedikasinya untuk studio kami. Saya bukan untuk mereka. Saya hanya untukmu. Kenapa mereka datang? Saya tidak boleh membiarkan Ibu Fu Yancheng melihatku. Para wanita dan pria. Malam amal grup Fu. Secara resmi dimulai. Lembut.
Siapa wanita yang berdansa dengan Yan Cheng? Sebuah malam dansa yang seharusnya indah. Diadakan 3 bulan lebih awal demi seorang wanita. Saya ingin melihat siapa yang telah mencuri jiwa Fu Yan Cheng. Sudah bisa terlihat dari bayangannya. Ini sekali lagi Nona Panni yang menyebalkan. Bibi, mari kita lihat, jadi kita tahu. Wanita yang sedang menari dengan Fu Zong. Kemana kamu pergi? Kemana dia pergi? Mereka pergi ke toilet di sana. Maaf, salah orang. Presiden Fu, sekarang saya bisa pergi? Kamu sangat tidak ingin bertemu ibuku. Jika kamu mau, saya bisa membawamu untuk bertemu dengannya dengan baik. Sekarang bukan waktunya. Baik. Semua sudah diatur sesuai yang kamu katakan. Panni akan meminum gelas minuman keras itu. Saya sudah memperingatkannya dengan tegas. Saat tidur, kamu harus bersenang-senang sedikit. Nanti suasananya akan lebih menegangkan. Saya tidak bisa tampil secara langsung. Tugasmu untuk membongkar perselingkuhan mereka. Ingat, pastikan Nona Zi melihatnya. Tenang saja. Panni, tadi saya membiarkanmu lolos begitu saja. Kali ini, mari tunjukkan dirimu dengan baik di depan Nona Bai. Saya baru saja melihat pacar saya. Dia masuk ruangan ini dengan wanita brengsek itu. Saya sudah bersamanya selama 5 tahun. Dia malah berselingkuh dengan orang lain di belakang saya. Semua orang harus membantu saya memberi kesaksian. Berbuat baik, baiklah. Kau, si rubah, berani menggoda pacar saya. Keluarlah semua. Chuking, kenapa kau di sini? Jangan merekam, semuanya keluar. Pergi sana. Siapa itu? Mengacau di pesta yang diadakan oleh anak saya. Chuking, Bibi. Kalian semua keluar. Bibi, tolong dengarkan penjelasanku. Chuking, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Kau sangat mengecewakanku. Begitu nenek itu berpikir, aku adalah wanita yang tidak setia. Saya tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi dengan Fu Yan Cheng. Bibi, Anda salah paham. Anda lihat ini apa? Ini adalah setelan yang saya buat khusus untuk Yan Cheng. Mengapa ada di sini? Apa mungkin? Tidak salah. Sebenarnya, baru saja bersama saya di sini. Orang yang tidak bisa menahan perasaan. Itu adalah Yan Cheng. Kenapa kau tidak mengatakan itu sebelumnya? Yan Cheng ada urusan dan sudah pergi. Tadi saya memikirkan kehormatan keluarga Fu. Jadi saya tidak mengungkapkannya di depan umum. Anak baik, Bibi sudah salah paham padamu. Kami Yan Cheng. Tapi ia tidak pernah bersikap seperti ini kepada gadis lain. Mulai hari ini, kamu adalah menantu yang diakui oleh keluarga Fu. Bibi pasti akan membantumu. Usir Sheng Nian itu. Terima kasih, Bibi. Bisakah Anda keluar sebentar? Saya ingin mandi. Bereskan sedikit. Yan Cheng ini memang tidak ada sedikit pun pertimbangan. Anak baik, istirahatlah lagi sebentar. Nenek tua yang menyebalkan. Tidak lama berubah sikap.
Cao King, bagaimana kabarmu? Apakah bibimu menyulitkanmu? Maaf ya, saya tidak tahu mengapa pelayan itu mengira kamu sebagai Pani. Sudahlah, jangan bicarakan hal yang tidak berguna ini. Dengarkan, saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Temukan pelayan itu, berikan dia suap, biarkan dia pergi dari hotel ini. Jangan kembali seumur hidup. Satu-satunya orang yang akan berhubungan dengan saya malam ini hanya bisa Fu Yancheng. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya pasti akan menyelesaikan ini kali ini. Ada hikmah di balik musibah. Biar nenek itu salah paham bahwa saya yang menjalin hubungan dengan Fu Yancheng itu juga tidak buruk. Dengan begitu, dia bisa sepenuhnya mendukung saya. Yan Cheng, hai, kamu salah mengenali orang, kan? Saya bukan Yan Cheng. Jangan coba-coba menghindar dariku. Hari ini, kamu jelas-jelas memakai pakaian ini. Jas yang kotor ini, baru saja diberikan oleh Direktur Fu. Wanita ini mengira saya adalah dia. Tunggu sampai wanita itu mabuk. Kamu bawa dia ke ruangan itu. Ingat, adegan harus sangat menarik. Kamu adalah Pani. Pani. Saya adalah Pani. Selama kamu bersamaku, kamu boleh menganggap saya sebagai Pani. Nona Pani, saya akan mengantar Anda kembali ke kamar.
Kamu adalah orang yang tidak akan pernah aku salah kenali. Suamiku, Fu Yancheng. Jadi, apa kamu suka Fu Yancheng? Suka. Akhirnya kamu mengakui bahwa kamu memiliki perasaan terhadapku. Yancheng, ada urusan mendesak di rumah. Kembalilah terlebih dahulu. Ibu, tolong. Sudah ada orang yang memeriksa. Kamera pengawas di koridor hotel dimatikan sebelumnya. Jadi tidak bisa diverifikasi. Apakah apa yang dikatakan Nona Xiao itu benar? Nona Xiao memiliki perasaan yang dalam terhadap tuan muda. Seharusnya tidak sampai berbohong satu. Justru karena perasaan yang dalam, maka ada kemungkinan untuk berbohong. Bagaimanapun juga, posisi menantu Fu di keluarga kita adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang. Saya tidak ingin Yancheng kehilangan Sheng Mian di sisinya dan mendapatkan masalah baru. Mari kita lakukan begini dulu. Ibu, ada apa sampai kamu sangat terburu-buru mencariku? Duduk. Yancheng, tadi malam di hotel. Apakah ada seseorang yang memanfaatkan kesempatan ini? Ibu, dia tidak memanfaatkan saya. Dia berbeda dengan wanita lainnya. Dia adalah orang yang saya kejar dengan aktif. Saya juga sangat mencintainya. Jadi saya tidak ingin Anda campur tangan dalam urusan kami. Tampaknya Xiao Chuqing tidak berbohong. Ternyata Yancheng yang ada bersamanya di hotel tadi malam. Saya tidak menyangka. Ternyata posisi dia di hati Yancheng begitu tinggi. Jarang-jarang kamu akhirnya memiliki seseorang yang kamu sukai. Ibu tentu tidak akan campur tangan dalam urusan cintamu. Karena kamu begitu menyukainya. Sekarang sudah ada hubungan suami istri dengan orang lain. Lebih baik segera putus dengan Sheng Mian yang tidak terhormat itu. Wanita-wanita yang tidak pantas sudah terputus. Tenang saja, saya akan segera. Ternyata Pan Ni tadi malam bersama Fu Yancheng. Pan Ni, cepat atau lambat, saya akan membuatmu membayar harganya. Kepalaku sangat sakit. Sudah berapa lama aku tidur ini? Tadi malam. Penghormatan saya untuk Anda, Hizong. Ji Xiao, senang bertemu, senang bertemu. Wang Zong, mohon kerjasamanya di masa mendatang. Kami, Heng Xing, pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kenapa saya tidak ingat apa yang terjadi setelah itu? Mengapa tidak tidur sedikit lebih lama? Mengapa tidak tidur sedikit lebih lama? Apakah ada bagian tubuh yang masih tidak nyaman? Terima kasih atas perhatian Anda, Fu Zong. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Kenapa masih memanggil Fu Zong? Tadi malam. Tadi malam. Terima kasih Fu Zong telah membantu saya keluar dari situasi itu. Ada lagi. Terima kasih Fu Zong telah memperkenalkan banyak klien kepada saya. Jadi, kamu bersiap untuk setelah berhasil melupakan jasa orang lain? Penampilanmu tadi malam tidak seperti ini. Katakanlah. Kapan kamu ingin bercerai dengan suamimu? Bercerai. Kamu tidak ingin bertanggung jawab. Maaf, Presiden Direktur Fu. Saya benar-benar harus pergi. Saya pasti akan mengurus proyek di Yu Jingyuan dengan baik. Pan Ni. Apakah kamu mabuk atau tidak tadi malam? Ternyata Fu Yancheng tidak tahu bahwa Pan Ni adalah Sheng Mian.
Naik mobil saya akan mengantar kamu pulang. Tidak usah, Presiden Direktur Fu. Ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Presiden Direktur Fu. Anda bilang masih ada yang ingin diurus. Jangan-jangan kamu ingin berkencan lagi dengan saya? Kenapa? Takut? Lihatlah. Saya meminta Qichen untuk mengambil kembali Xiao Chuqing. Kontrak yang ditandatangani dengan kalian akan kembali. Terima kasih, Presiden Direktur Fu. Maaf merepotkan Anda, Presiden Direktur Fu. Mengurus istri adalah hal yang seharusnya. Presiden Direktur Fu. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Ada. Kenapa kamu memanggilku suami tadi malam? Presiden Direktur Fu. Saya benar-benar mabuk tadi malam. Mungkin saya mengatakan beberapa hal yang tidak seharusnya. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Qichen, hati-hati. Fu Yancheng. Fu Yancheng. Dokter, di mana Fu Yancheng yang baru saja datang bersamaku? Dia mengalami luka yang cukup parah. Masih dalam perawatan darurat. Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Fu Yancheng. Fu Yancheng. Fu Yancheng. Bangunlah, bangunlah. Fu Yancheng. Kalau kamu bangun, aku akan berjanji melakukan apapun untukmu. Benarkah kamu akan memenuhi semua permintaanku?
Dokter sudah bilang, kamu sekarang dalam masa pemulihan. Banyak minum susu akan membantu pemulihan tubuhmu. Apa aku bisa tidak minum? Aku sudah tidak minum ini sejak usia 3 tahun. Aku tidak suka rasanya. Jadi, bisakah kamu membuat satu pengecualian untukku? Apakah itu lucu? Kenapa? Fanny, aku tahu mengakhiri sebuah pernikahan. Tidak semudah itu. Tapi aku ingin mengatakan selama kita bersama. Aku benar-benar tidak berharap apa-apa lagi. Tapi ada satu hal lagi. Aku ingin menjelaskan itu padamu. Apa? Aku dan Xiao Chuqing memang hanya teman biasa. Tidak perlu dijelaskan. Saya percaya padamu. Bos, setelah Anda peduli pada Nona Fanny, bisakah Anda juga memperhatikan kehidupanku? Apa sudah mati? Hanya kakinya yang patah. Direktur Chuan, Direktur Fu. Dalam beberapa hari ini Anda perlu mencari asisten khusus lagi. Tolong jaga kehidupan sehari-hari Anda untuk saya. Selamat pagi, Direktur Fu. Selamat pagi makanan Fu. Sudah disepakati ya. Saya hanya akan bekerja selama 2 minggu. Setelah kitchen kembali, saya akan pergi. Baiklah, baiklah. Terima kasih kepada desainer besar Fanny yang datang membantu. Ada pekerjaan apa yang perlu saya lakukan? Beberapa hari lagi, Sheng akan mengadakan konferensi pers produk baru. Proyek ini setiap tahun ditangani oleh Kitchen. Pekerjaan utama Anda kali ini adalah semoga Direktur Chuan bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Tidak bisa. Direktur Fu, apakah rencana proyek Chengnan dikirim ke Fanny? Tidak perlu lagi dikirim ke Fanny. Saya sudah melihat rencana itu. Langsung saja ganti tim. Jangan buang waktuku. Jika timnya diganti juga tidak bisa. Kalau begitu, jangan lakukan bisnis ini. Presiden Direktur Fu, kamu sudah menyelesaikan semua pekerjaanku. Sebenarnya, siapa yang menjadi asisten khusus? Atau aku yang menjadi asisten khusus? Jika kamu mau, aku bisa menjadi asistenmu seumur hidup. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan itu. Apakah kamu tidak tahu kemampuan saya? Jangan pergi malam ini. Kenapa? Lagi lembur. Aku ingin membuktikan kemampuanku kepadamu. Apakah aku membangunkanmu? Hari ini aku harus pergi rapat di perusahaan klien. Jadi, aku pergi dulu. Jika kamu terlalu lelah, silakan tidur lagi sedikit. Badanku terasa pegal sekarang. Baik, aku akan lebih lembut lain kali. Aku akan kembali setelah rapat selesai. Tahu kok, cepatlah sibuk. Apakah kamu jadi rapat atau tidak? Hei Fanny, krisis di studio kita sudah teratasi. Kamu harus benar-benar membantu aku untuk berterima kasih kepada Presiden Fu. Dalam periode ini, kamu juga bisa. Tidak perlu datang ke kantor lagi. Fokuslah menjadi asisten pribadi Presiden Fu. Tolong jaga Presiden Fu dengan baik. Jaga dia sampai ke hal-hal kecil. Itu bagus, itu bagus. Kalau begitu, kamu sibuk. Saya tutup dulu.
Kamu sudah hamil 7 minggu. Apa kamu tidak merasakan apa-apa? Beritahu suamimu. Kurangi frekuensi hubungan intim. Jangan sembarangan. Sekarang kamu sudah memiliki gejala keguguran ringan. Mengerti? Mengerti, dokter? Fu Yancheng, kami memiliki bayi. Saya Fu Yancheng tidak akan pernah menginginkan wanita keluarga Sheng. Dia begitu membenci keluarga Sheng. Apakah dia akan menyukai anak yang memiliki darah keluarga Sheng? Wah. Hasil pemeriksaan kali ini cukup baik. Kamu tidak perlu khawatir. Cheng Mian, kenapa dia bisa ada di sini? Kebidanan. Silakan masuk. Halo, dokter. Saya adalah adik perempuan dari wanita yang baru saja keluar. Begini, kakak saya mengalami depresi berat. Saya ingin bertanya, apakah ada masalah pada tubuhnya? Kami adalah keluarga. Apakah bisa memperhatikan dia sedikit? Depresi? Ya. Jadi, kalian harus memperhatikan dia dengan baik. Dia hamil. Jangan sampai melakukan sesuatu yang menyakiti dirimu sendiri. Baik, terima kasih. Cheng Mian, kamu memang punya cara yang hebat. Ternyata kamu diam-diam hamil anak Fu Yancheng. Kamu pikir seperti ini bisa memastikan posisimu sebagai nyonya muda Fu? Biarkan aku, adik yang baik ini, memberikan hadiah kehamilan untuk kakak. Presiden Fu, semua elemen telah dikonfirmasi. Kichen masih dalam pemulihan. Kali ini kamu benar-benar menderita. Yan Cheng. Pani, apa Yan Cheng kita mengganggumu? Membuatmu desain lagi. Menjadikanmu asisten khusus. Kamu benar-benar menderita. Tidak ada masalah. Yang mampu harus bekerja lebih. Konferensi pers akan segera dimulai. Ayo pergi. Yang terhormat para tamu. Halo semuanya. Selamat datang di konferensi pers Grup Fu. Hari ini saya dengan bangga memperkenalkan produk baru dari Grup Fu. Di era yang penuh inovasi dan perubahan ini, kami di Grup Fu selalu berkomitmen untuk memberikan kepada semua orang, membawa ke garis depan, produk paling berpengaruh. Grup Fu akan memimpin industri ke depan. Semoga bisa bekerja sama dengan para tamu, menciptakan hari esok yang lebih baik. Saya sangat berharap bisa bersamamu, berdiri bersama dalam identitas yang berbeda. Apa yang saya katakan begitu menjijikan?
Pani, saya sangat berharap bisa bersamamu. Berdiri bersama dalam identitas yang berbeda. Sayang. Sudah saatnya memberitahu papa kenyataannya. Pani, jangan lagi menggunakan cara-cara tidak bermutu itu. Menggoda Yan Cheng. Akibat menjadi orang ketiga. Kamu tahu itu. Kata-kata ini seharusnya untuk Nona Xiao. Lagi pula, Presiden Fu sudah menikah. Kamu justru ingin menjadi orang ketiga baginya. Kamu. Xiao Chuqing. Siapa kamu? Apa kamu gila? Saya adalah putri kedua keluarga Sheng, Sheng Wei Yuan. Kakak saya adalah putri tertua keluarga Sheng, Sheng Mian. Suami kakak saya adalah Fu Yan Cheng. Nona Xiao benar-benar tidak tahu malu. Bahkan ingin menjadi orang ketiga yang terangkat. Memisahkan kakak perempuanku dan kakak ipar. Nah, kamu pergi klarifikasi di konferensi pers. Siapa yang menggoda kakak iparmu? Kakakku adalah orang yang sangat berbakat. Desainer baru yang menjanjikan, Pani. Mereka bukan hanya suami istri yang sah. Mereka juga sangat cocok dalam bekerja. Apa yang kamu katakan? Pani adalah Sheng Mian. Aku beritahu kamu. Kakakku sudah hamil anak kakak iparnya. Jangan berharap bisa merampas cintanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, kakakku sudah hamil anak Fu Yan Cheng. Dalam hidupmu, jangan harap bisa mendapatkan posisi itu. Orang pintar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak perlu melakukannya sendiri. Kakak perempuan, aku ingin melihat, apakah kamu bisa menjaga anak Fu Yan Cheng? Semua orang tahu Yan Cheng membenci Sheng Mian. Dia harusnya belum tahu bahwa Pani adalah Sheng Mian. Tidak boleh membiarkan keluarga Fu mengetahuinya. Sheng Mian sedang mengandung keturunan keluarga Fu. Chuqing, oh, ibu. Kenapa kamu datang lagi untuk menjenguk ibu hari ini? Bukankah kita baru saja minum teh kemarin? Ibu, hari ini saya datang karena mendengar beberapa hal yang merusak nama baik keluarga Fu. Tidak tahu apakah saya harus memberitahu Anda. Apa? Siapa yang tidak tahu diri itu? Berani-beraninya mencemarkan nama baik keluarga Fu di luar sana. Itu adalah menantu Anda, Sheng Mian. Wanita dari keluarga Sheng yang tidak terhormat itu. Ada apa dengannya? Dia hamil. Apa? Anda juga tahu seberapa benci Yan Cheng pada Sheng Mian. Anak ini tidak mungkin milik keluarga Fu. Mengenai siapa yang punya, saya tidak tahu. Tapi saya mendengar, kehidupan pribadi Sheng Mian sangat kacau. Mungkin dia sendiri tidak tahu siapa ayah dari anak itu. Ini tidak masuk akal. Keluarga Fu memberikan dia kehormatan. Diam-diam membantu keluarga Sheng begitu banyak kali. Dia berani keluar untuk berselingkuh. Namun, untuk berjaga-jaga, Anda sebaiknya memeriksa sendiri. Apakah dia hamil atau tidak? Tolong bantu saya periksa catatan kunjungan Sheng Mian. Anda jangan terlalu khawatir. Mungkin apa yang saya dengar adalah rumor. Dia tidak mengkhianati keluarga Fu. Baik, saya mengerti. Ternyata Sheng Mian benar-benar membuat Yan Cheng berpakaian hijau. Dia juga hamil dengan anak orang lain. Sungguh memalukan. Anak ini tidak boleh ditinggalkan. Halo, apakah Anda bebas besok? Ada beberapa detail renovasi di Yu Jingyuan. Saya ingin Anda memverifikasi di lokasi. Silakan Anda yang tentukan. Apa yang Anda suka? Saya juga suka. Saya akan tentukan. Bagaimana jika tuan rumahnya? Apa yang harus dilakukan jika tidak suka? Bagaimana mungkin dia tidak suka pada yang dia pilih sendiri? Jadi demikian. Selera saya dan Nona Sheng cukup selaras. Kenapa tiba-tiba menyebutnya? Presiden Fu. Anda dan Nona Sheng adalah suami istri. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian? Kesalahpahaman. Dia menipu kakek untuk menikahi saya. Apa mungkin ada kesalahpahaman? Sebenarnya saya
Ada apa? Tidak ada apa-apa. Besok malam saya akan mencarimu. Saya ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sebagai menantu keluarga Fu, bukankah seharusnya kamu datang ke rumah sakit untuk merawat ibu mertua? Keluarga Sheng memang mengajarkan putrinya seperti ini. Yu, saya akan segera pergi ke sana. Ternyata di sini. Kenapa ada orang dirawat di tempat yang begitu terpencil? Adakah orang di sini? Tolong. Adakah orang di sini? Tolong. Tolong. Adakah orang di sini? Tolong. Bibi, apa yang kau lakukan? Apa yang kau maksud? Saya justru ingin menanyakan padamu. Kenapa kamu diam-diam berselingkuh dengan orang lain di belakang Yan Cheng? Menginjak-injak wajah dan kehormatan keluarga Fu di tanah. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Fu kami telah banyak membantu keluarga Sheng. Kau berani berselingkuh dengan orang lain, dan bahkan hamil dengan anak orang lain. Apa kamu menganggap keluarga Fu kami sudah mati semuanya? Saya tidak melakukannya. Bibi, dengarkan penjelasanku. Saya tidak melakukannya. Apakah kamu masih ingin berargumen? Saya katakan padamu. Tidak peduli sejauh mana kamu merayu dengan kata-kata manis. Saya tidak memiliki. Hari ini, anak haram di dalam perutmu harus digugurkan. Ayo lakukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh.